anakku dibeli mainan kayak gini tuh dibuang-buang aja, paling seminggu tahannya udah nggak tahu lagi kemana. Bun, mari kita belajar bedanya menstimulasi anak dengan membiarkan anak bermain sendiri. Semahal apapun mainan yang dibelikan, jika hanya diberikan begitu saja, bisa saja tidak bernilai. Ya, ujung-ujungnya diambil, dipegang, buang sama anak, terus dia bosan deh. Terus kita harus apa? Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua dalam rangka menstimulasi si anak. Mulai dari benda seperti ini misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah anak bisa latihan untuk memegang. Jika anak-anaknya masih di usia untuk latihan motorik kasar, motorik halus, ini bisa banget untuk memegang benda, ya kan? Apakah dia mampu mengambil benda yang kita kasih? Nah, untuk melatih fokus si anak, kita bisa mengarahkan benda ini ke sebelah kanan misalnya, dan meminta anak untuk melihat ke kanan, lalu meminta ia untuk mengambilkannya. Jadi ketika anak mengambil, melihat lalu mengambil, berarti satu, anak sudah bisa lebih patuh. Kemudian yang kedua adalah anak paham instruksi, dan kemudian adalah fokus mata anak mulai terarah ke sesuatu yang kita arahkan. Kemudian ketika selesai dari kanan, kita bisa pindahkannya dari sebelah kiri, ambil gitu. Oke, itu dari sisi visual, fokus visual dan kemampuan anak untuk memegang, ya kan, kepatuhan apalagi. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pemahaman anak. Jika anak satu bisa nggak masang ini, bisa nggak dia memecahkan masalah untuk memasang ini, oke, dirasa oke, good, dia bisa masang semua dengan baik. Kita lanjut ke aspek pemahaman. Dia udah tahu belum warna? Kita boleh tanya, nah ini warna apa? Nah, untuk menanyakan benda, kamu harus meletakkan bendanya dekat mulut seperti ini. Tujuannya apa? Supaya dia melihat gerakan mulut juga. Jadi kalau dia menjawab warna merah, oke, lihat yang bagus, warna apa ini? Kuning. Tapi sebelum menanyakan ini, pastikan dia bisa menyamakan dulu. Misal, ini kan ada berapa varian warna nih, kamu minta dia samakan, yang warnanya sama, yang bentuknya sama. Jadi suruh dia samakan dulu. Kalau dia udah paham konsep menyamakan, baru masuk ke memorinya. Dia paham nggak ini warna apa? Kuning. Oke, warna apa? Kuning gitu. Jadi satu benda ini bisa banyak manfaatnya. Kemudian selain itu apa lagi? Kamu bisa manfaatkan benda ini untuk kegiatan motorik kasar. Misalnya dalam motorik kasar, anak diminta memasang ini dengan jarak 1 meter dan dia harus melompat kemudian baru memasangkannya. Jadi itu adalah latihan motorik kasar. Jadi satu benda ini bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan, baik itu kegiatan motorik maupun kegiatan pemahaman anak, memori si anak. Jadi siapa yang salah? Salahnya kita yang belum mau belajar tentang sesuatu gitu ya. Kita yang cenderung mentok. Jadi bagaimana anak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, punya problem solving dengan baik, kalau kita aja nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau problem solving kita belum bagus, kalau kita belum bisa kreatif, gimana kita menuntut anak kreatif? Jadi jangan hanya menuntut mereka untuk kreatif dan bisa, kalau kita aja nggak kreatif gitu loh.